Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat setidaknya kepada kita sekalian. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan tentunya kesempatan yang berbahagia ini kita melaksanakan kegiatan laboratorium pemerintahan desa. Dan pada hari ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah sobat desa semua, Bapak Kepala Bangpol Kabupaten Batang, Bapak Dr. Haji Agung Wisnu Barata, Sosial MM, dan juga hadir di tengah kita juga Bapak Sekretaris Disturmades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat siang Bapak, sehat Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Agak batuk-batuk aja. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Beliau ini Pak Agung dulu mengawali kegiatan juga sebagai Kepala Disturmades Kabupaten Batang, yang tentunya ide pencetus kaitannya dengan masalah laboratorium pemerintahan desa ini juga beliau. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau juga hadir di tengah kita di dalam rangka memberikan semacam edukasi, sosialisasi terkait dengan masalah konsepsi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Luar biasa sekali. Ini merupakan sebuah tema yang tentunya sangat-sangat bagus di tengah-tengah era situasi yang seperti ini Bapak ya. Dan tentunya langsung saja kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan beliau kepada Bapak Agung. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Matur nuwun Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini masih diuri-uri keberadaannya meskipun saya sudah pergi dari sini, artinya pindah mutasi ke Kesbang, tapi kegiatan ini masih ada. Harapan saya ya tidak hanya di tahun di 2002 tapi 2003. Amin amin. Karena laboratorium ini merupakan salah satu inovasi saya di saat mengikuti kepemimpinan nasional tingkat 2. Nah, inovasi ini juga didorong, saya menginginkan itu penyelenggara pemerintahan desa utamanya sekali itu menjadi orang yang cerdas, yang pinter, yang punya akhlak, yang patut pada hukum. Yang akhirnya nantinya penyelenggaraan pemerintahan desa itu bisa berjalan dengan baik, good government-nya. Jadi arahnya ke situ, jadi sifatnya pembelajaran. Dan yang namanya orang pembelajaran itu ya tidak enak karena menerima ilmu hal-hal yang sifatnya baru. Tapi kalau kita ingin maju ya harus belajar terus menerus. Jadi kami terima kasih Pak Ari. Dan hari ini saya senang sekali ditemani oleh sahabat saya lahir batin ini, Mas Ahmad Fatoni. Mas Ahmad Fatoni kadang-kadang memang orangnya nyentrik gitu ya. Tapi ya itulah dinamika karena manusia itu makhluk unik ya, harus berbeda. Tapi ruhnya itu ada nilai kekeluargaan, kebersamaan. Jadi beda pendapat, pikiran itu tidak ada faktor kebencian. Nah, hari ini saya diberi materi dengan judul konsepsi implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi harapan kami setelah mempelajari ilmu ini, teman-teman sekalian itu bisa paham tentang konsepnya dan bagaimana implementasinya. Karena desa itu merupakan bagian daripada penyelenggaraan pemerintahan. Nah, penyelenggara pemerintahan berarti aparatur di tingkat desa, baik Pak Kades, Pak Kadus, Kasih atau Pak Carik atau yang lainnya. Nah, dalam bertindak sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat utama sekali itu harus punya konsep dasar. Nah, konsep dasar yang diambil, saya ngambil konsep yang paling tinggi di negeri ini. Jadi semua peraturan perundangan, semua masyarakat penyelenggara negara itu harus tunduk kepada yang namanya Pancasila. Dan nanti saya akan menjelaskan setelah tahu secara konsep nilainya, nanti kita bagaimana implementasinya di tingkat penyelenggaraannya. Jadi tidak hanya sekedar wilayah praktis penyelenggaraan tapi tidak punya dasar. Nah, ini teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan, ini gambar Pancasila, karena Pancasila itu dasar negara. Gambar Pancasila ini secara ilmu spiritual saya ini sangat luar biasa sekali. Bintang itu di tengah, kemudian melingkar kirinya itu melingkar ke kiri gambarnya, tidak melingkar ke kanan. Kalau yang pernah haji itu tawaf itu 7 kali mengelilingi Ka'bah.
naik langit 1, langit 2 sampai langit 7 itu ke kiri. Sholatnya sebelum kita dapat perintah sholat ya sholatnya para malaikat yang melalui tawaf. Ini yang ahli dalam bidang spiritual Mas Tony, karena ahli spiritual di torekotnya. Jadi gambar bintang sebagai lambang ketuhanan yang Maha Esa, nanti akan diikuti ini lurus, gambar rantai, kemudian gambar pohon beringin, kemudian kepala banteng dan padi dan kapas ini melingkar ke kiri. Ini ada rahasia-rahasia yang kita sendiri pemaknaannya kalau saya sendiri ya sangat luar biasa sekali, tidak pernah terlepas dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita kalau kita yang di Islam itu tawaf ke kiri dan menuju suatu kesempurnaan. Nah kemudian yang kedua ingin saya sampaikan juga secara konsepsi, harapan saya Pak Kades maupun para perangkat desa itu Pancasila sudah hafal di dalamnya, jangan sampai kita ujiannya sarjana, kemampuan komputernya bagus, ujian Pancasilanya tidak hafal. Memang ini tidak kita uji kemarin ya Mas Tony ya, hafal Pancasila atau tidak itu termasuk ilmu kewarganegaraan juga. Kemudian saya akan untuk memahamkan pemahaman, saya biasa itu ada 3 pertanyaan yang biasa saya ajarkan. Yang pertama itu apa itu Pancasila, yang kedua itu bagaimana asal muasalnya Pancasila, yang ketiga mengapa Pancasila itu dibutuhkan. Yang pertama kalau ditanya Pancasila itu apa, itu aja. Pancasila itu apa? Itu. Kalau berdasarkan asal muasal kata kalau bahasa Indonesia ini apa Mas Ari? Asal usul kata. Etimologi, asal muasal kata. Panca berarti 5, sila berarti dasar, berarti 5 prinsip dasar. Nah 5 prinsip dasar terbentuknya negara Indonesia yaitu Pancasila. Kalau lebih ditarik lagi adalah dasar negara. Nah pengertian dasar negara itu, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah dasar untuk penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah termasuk juga setiap masyarakat, aparat pemerintah dan masyarakat tunduk pada Pancasila. Nah, jadi dasarnya gitu. Istilah fundamental negara kesatuan Republik Indonesia itu dasar pondasinya yang bawah itu Pancasila. Makanya setiap pengambilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk oleh penyelenggara pemerintahan ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, ini jadi nggak boleh. Contohnya yang namanya perda tentang mengizinkan lokalisasi umpamanya ya, lokalisasi. Mungkin kalau dari segi pendapatan umpamanya kita bangun kawasan lokalisasi umpamanya supaya tidak bangun kawasan lokalisasi kemudian kita perdakan, boleh tidak itu? Kalau ilmu Pancasila tidak boleh, meskipun pembangunan lokalisasi itu nanti akan mendapatkan pendapatan daerah. Karena pengunjung datang, para hidung belang datang, di situ terjadi transaksi, ramai, pendapatannya naik. Tapi lokalisasi termasuk kegiatan yang diharamkan oleh agama. Diharapkan oleh agama berarti bertentangan dengan perintah Allah, berarti bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena negara kita terbentuk atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh bertentangan dengan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah. Lokalisasi kan dilarang, tempat-tempat prostitusi itu dilarang, meskipun dalam prakteknya ada, tapi secara aturan hukum itu tidak boleh dibangun, dilanggar. Kemudian yang selanjutnya Pancasila itu ideologi negara. Ideologi itu ideologos. Logos berarti ilmu tentang ide, ilmu tentang gagasan negara gitu. Nah, gagasan negara ini juga kita tidak pernah terlepas dari ideologi Pancasila. Contohnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang hari ini sedang ramai adalah ingin menggantikan Pancasila menjadi negara daulah Islamiyah, khilafah. Kalau betul ini Mas Fatoni, itu betul khilafah. Kalau yang sekarang sedang ngetar itu khilafatul muslimin. Alhamdulillah Batang khilafatul muslimin itu tidak ada. Target mereka adalah menggantikan Pancasila menjadi
negara kekhalifahan dengan dasar Islam. Kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Sekuler itu memisahkan antara agama dan negara. Tapi kita negara Pancasila. Meskipun Pancasila itu bukan agama, Pancasila itu bukan agama, tapi di dalamnya terjadi kehidupan toleransi antar kehidupan beragama. Nah itu contohnya yang ideologisnya yang berbeda lagi adalah ideologi komunis. Ini kalau dalam ilmu intelijen namanya radikal kiri yang ingin gantikan Pancasila menjadi ideologi komunis. Apakah masih ada? Ada, karena ini bersifat laten, Pak Tony. Laten itu orang ketampak tapi suatu waktu bisa muncul. Itu ada, tetap ada komunitas yang masih pencinta ideologi seperti itu ada. Nah ini juga bertentangan karena ideologi kita, negara kita adalah ideologi Pancasila, ideologi yang mengakui adanya Tuhan, ideologi yang memanusiakan manusia, ideologi yang menjunjung persatuan, dan ideologi yang senantiasa menjaga keluarga dengan musyawarah mufakat, dan ideologi yang akan membawa kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan individu seperti di dalam ideologi komunis. Nah ini, jadi pengertian ideologi itu ideologos, ilmu tentang ide. Nah kemudian Pancasila juga sebagai sistem etika. Etika itu untuk cara berbuat baik lah. Kalau kita berarti, kalau yang PNS berarti etikanya PNS bagaimana, etikanya Pak Kades umpamanya, etikanya Pak Kades bagaimana. Contohnya kalau Pemda sudah punya ketentuan aturan seragam ya ada ikut etika-etika di dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk etika kita melayani masyarakat itu juga sama juga etika. Jadi sistem etika artinya etika kita juga harus menjunjung nama Tuhan, menjunjung nama kemanusiaan, itu masuk di dalam rangkaiannya. Menjunjung nama Tuhan ya kalau kita Muslim ya sebaiknya ngikuti aturan-aturan syariatnya. Itu contohnya gitu. Itu kalau memungkinkan ya, kalau karena kesadaran beragama tiap orang kan berbeda sih Mas Ari ya. Betul, Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat itu artinya itu cinta kebajikan, Mas. Nah, kalau secara ilmu Pancasila sebagai filsafat, ini bahan Pancasila itu ada tiga sebenarnya, Mas. Manusia, Tuhan, benda. Itu sistem filsafat. Tiganya punya hubungan kodrati selengkapnya. Nah, itu kalimat filsafat ini agak sulit. Tiga kodrati selengkapnya. Ada Tuhan, ada manusia, ada benda. Semuanya saling tait. Contoh dalam sistem filsafat, bahan sila pertama itu Tuhan. Karena ketuhanan yang Maha Esa. Bahan sila kedua kemanusiaan itu bahannya manusia. Ketiga persatuan itu bahannya manusia, yang bersatu itu manusianya. Bahan keempat itu dari manusia, yang musyawarah itu manusia. Dan yang kelima kesejahteraan. Kesejahteraan itu termasuk benda yang ingin digapai. Nah itu, ini sudah itu aja, ini pelajaran yang agak sulit. Karena mempelajari ini kalau di kuliah itu yang Mas Tony ikuti, Mas Ari itu kan 1 semester berarti 6 bulan. Ini saya nyampaikan hanya secara kilas. Ini tentang dasar-dasar yang penting tentang Pancasila. Kemudian bagaimana asal muasal Pancasila? Asal muasal itu asalnya dari mana? Kalau saya asalnya dari Purbalingga, Mas Tony dari Bawang itu, Mas Ari dari Bawang itu kalau manusianya. Lah ini asal muasal Pancasila ini sebenarnya datang dari bumi Indonesia sendiri. Nah, datang dari Indonesia sendiri. Ini kan sering ada suatu pertanyaan, kapan lahirnya Pancasila? Nah, lahirnya kapan ini? Ini memang ada pro dan kontra. Kalau pemerintah itu mengakui lahirnya Pancasila itu 1 Juni, 1 Juni 1945. Nah, 1 Juni itu diambil dari di saat Bung Karno menyampaikan 5 prinsip dasar negara. 5 prinsip dasar negara, tapi 5 prinsip dasar negara yang disampaikan Soekarno itu berbeda dengan Pancasila sekarang. Tapi kalimatnya 5 prinsip karena Soekarno menyebutkan itu Pancasila menjadi 5 prinsip dasar negara. Ini termasuk dalam periode perumusan. Di saat itu Soekarno berpidato menyampaikan 5 dasar prinsip bernegara. Prinsip bernegara. Kemudian ada juga ahli yang mengatakan bahwa Pancasila itu lahir sejak Indonesia ada. Alasannya apa?
Karena apa yang ada di Pancasila itu sebenarnya puncak-puncak kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila itu sebenarnya bahannya itu dari kebenaran yang ada di dalam agama yang sudah ada di Indonesia, juga dari budaya lokal, ya budaya yang sudah ada di masyarakat, juga dari para pendapat ahli di dunia. Ini yang mengatakan bahwa Pancasila itu lahir sejak Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Pancasila ada secara yuridis konstitusional. Itu ada karena ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Iya. Nah, 18 Agustus setelah 1 hari kita kemerdekaan. Itu secara tertulis itu Pancasila baru ada. Itu lah dari 3 pendapat. Bagaimana kalau pendapat saya itu semuanya rangkaian. Semuanya rangkaian karena Indonesia ada dan Soekarno menyampaikan dalam 18 itu ditetapkan. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini ada kelompok yang menginginkan Pancasila menjadi daulah Islam kekhalifahan. Karena saat tanggal 22 Juni itu pernah ada ide itu yang namanya Piagam Jakarta. Itu kan sila pertama awalnya kan ketuhanan dengan syariat dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Lah ini yang menurut saya bagi para pendiri kita itu sangat luar biasa legowonya nih. Pada saat itu perumusnya itu ada 9 Mas. Dari 9 itu yang Nyun Sewu yang di luar Islam itu namanya Amaramis itu hanya 1. Jadi kalau kita tarungkan sebenarnya yang Islam dengan tidak Islam sebenarnya menang wong Islam. Betul. Tapi karena kelegowan para alim ulama kita dulu dia tidak berpikir voting seperti sekarang demi keutuhan negara karena di bagian timur ada yang berbeda dengan agama lain sebagian mayoritas, makanya syariat Islam bagi para pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang sah. Ini yang harus menurut saya yang harus kita harus menjadi moral yang sangat bagus terutama pada Pak Kades pada perangkat desa. Kalau kasus di desa yang umpamanya meskipun Pak Kades itu mayoritasnya banyak pendukungnya, tapi jangan mengindahkan yang minoritas ya, jadi meskipun itu pendukungnya dulu kalah sedikit itu dari kepala desa jangan harus punya negarawan yang kuat. Jadi tidak bertarung ini jadi asal muasal ini sudah saya usulkan dari periode pengusulan perumusan sampai dengan pengesahannya. Nah kemudian mengapa Pancasila diperlukan? Sebenarnya kalau tidak ada Pancasila itu apa yang akan terjadi? Nah, karena tadi sudah saya sampaikan Pancasila sebagai dasar sistem etika politik, sebagai sistem filsafat. Pancasila ini sebenarnya adalah puncak-puncak kebudayaan, jiwa bangsa. Jadi orang yang ingin dikatakan manusia Pancasila, ya jiwanya harus ada di dalam nilai ke-1 sampai sila ke-5 itu Mas. Kepribadian bangsa pribadinya kita, ya. Berarti kalau kita berketuhanan yang Maha Esa, kita mengaku Islam, saya sering katakan dengan Mas Tony sering cerita, ya kita harus sholat. Nah, tidak hanya sekedar sholat ya, rukun Islam imannya kita laksanakan. Jangan sampai kita mengaku Pancasila, kita Islam, tapi kita tidak mau menjalankan syariat Islam. Itu berarti tidak Pancasila. Jadi saya katakan kalau orang sudah mengatakan loyalitas pada agamanya dalam arti dia sudah menjalankan perintah-perintah agama, sebenarnya dia sudah melaksanakan sebagian dari apa yang ada di dalam Pancasila. Jadi ini kan sangat luar biasa sekali jiwanya. Ini kalau pakai dalam kepemimpinan juga bagus. Nah kemudian ini juga sebagai perjanjian luhur, Pancasila itu perlu. Nah ini bagi orang yang berbeda ingin menggantikan Pancasila. Karena Pancasila itu sudah merupakan perjanjian dari para elemen, para ahli, para tokoh istilah kalau sekarang stakeholder kolaborasi pada saat itu sudah ngambil keputusan bahwa Pancasila itu paling terbaik, merupakan titik kalimatun safa dari perbedaan. Mau tidak mau karena ini sudah perjanjian, kita sebagai warga negara ya harus mengikuti perjanjian itu. Jadi jangan sampai ingkar terhadap perjanjian. Nah ini kelompok-kelompok yang di luar yang tidak senang terhadap Pancasila harus sadar seperti ini. Kalimat saya ekstrim Pak Ari, Mas Tony. Kalau tidak senang terhadap Pancasila ya jangan hidup di Indonesia. Karena itu sudah kesepakatan kita, jangan mengganggu perjanjian yang sudah ada. Jiwa bangsa juga merupakan sama dengan identitas, termasuk kepribadian juga sebagai pandangan hidup. Artinya pandangan hidup ini kita melihat segala sesuatu itu dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Apakah ini berpancasila atau tidak? Coba kita lihat dari sila ke-1, ke-2 sampai ke-5 dan pemahamannya itu merupakan suatu totalitas.
Dan kenapa sila pertama itu ditempatkan ketuhanan itu ditempatkan pada sila pertama, itu kan ada rahasianya. Kalau saya katakan apa, semua kehidupan ini yang Mas Tony, dia orang toreko, jadi setiap kehidupan nanti akan kembali pada Tuhannya. Kalau kalimat Islam kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Mas Tony. Jadi semua kehidupan apapun yang kita lakukan nanti akan kembali pada Sang Pencipta kita. Itu sangat luar biasa sekali. Dari sila kedua ketiganya itu disinari oleh rasa ketuhanan itu sangat luar biasa. Meskipun kita pemahaman terhadap Tuhan itu tidak boleh sepotong-potong, tapi merupakan suatu totalitas. Kita lanjutkan lagi nih. Nah ini saya akan ngambil nilai-nilainya langsung. Pengertian nilai itu ukuran kebenaran, Mas. Ukuran kebenaran. Saya ngambil sumber dari asli nih, dari sosialisasi MPR nomor 2017, bahan materi 4 pilar MPR RI. Nih. Kalau sekarang lebih cenderung pada konsensus. Kalau Pancasila itu bukan pilar, tapi dasar negara. Dasar dengan pilar itu berbeda. Kalau secara filosofi kurang tepat, tapi kalau saya lihat nilai kepentingannya ya sebenarnya sama juga sih. Substansinya sama Pak ya. Substansinya sama itu. Ini sila yang pertama ini. Intisari. Kalau dulu zamannya Mani masih mengenal pedoman P4 masih ya Mas? Masih Bapak ya. Masih. Mas Ari juga ya? Masih Bapak. Dulu ada 36 butir. Istilah pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Tapi karena pada zaman rezim Orde Baru itu dianggap untuk melegalkan pemerintahan, kalau yang bertentangan dengan pemerintah dianggap bertentangan dengan Pancasila, secara reformasi pedoman penghayatan itu dihapus. Kalau saya sendiri sebenarnya pedoman penghayatan itu memberi kemudahan. Karena Pancasila itu kan terlalu abstrak. Betul. Terlalu abstrak itu kalimat langit. Kalimat wahyu di atas lah itu kan perlu dioperasionalkan dengan bahasa bumi. Nah, bahasa bumi itu harusnya ejawantahkan dengan nilai. Dan nilai-nilai itu contohnya nilai pertama itu apa saja, meskipun itu tidak bisa merampungkan sila pertama tapi minimal ada pedomannya. Nah, kalau sudah nilai, kalau secara ilmu hukum itu akan menjadi asas-asas hukum. Setelah asas hukum nanti akan turun menjadi ruhnya para pasal undang-undang yang ada. Sila pertama, yang pertama bangsa Indonesia itu bangsa yang bertuhan, menolak paham anti Tuhan, ateisme. Nah, ini salah satu pertanyaan, kenapa komunis dilarang di Indonesia? Karena di dalam ilmu komunis, orang tidak memeluk agama juga tidak masalah. Orang Indonesia itu wajib hukumnya beragama, meskipun dia hanya seorang penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena penghayat kepercayaan itu kan merupakan suatu budaya luhur. Dulu ada namanya waktu kita masih sekolah kan ada yang animisme dan dinamisme. Itu juga diakui keberadaannya. Untuk Kabupaten Batang ya cukup banyak, itu tergabung dalam Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Indonesia. Saya juga membina kelompok-kelompok itu. Jadi orang Indonesia itu harus bertuhan. Kalau kalimat Mas Tony tidak hanya bertuhan, tapi kita mengimplementasikan juga perintah Tuhan. Ini Mas Tony kan orang yang sangat luar biasa sekali, jujur, punya komitmen terhadap pemerintahan. Meskipun banyak juga yang karena kita orang jujur kadang-kadang musuhnya juga Mas Tony tapi bagi kita tidak ada masalah. Itulah seperti itu kehidupan. Kalau ada yang berbuat baik ya ada kesehatan selalu, tapi kita selalu berdampingan kan gitu ya Mas Tony ya. Jadi kita mudah-mudahan kalimat yang ada di dalam firman kita bisa melaksanakan. Yang kedua, bangsa Indonesia wajib. Nah ini kalau saya istilah wajib taat, kalau istilah taklim aja Mas. Ya taat, bukan taklim. Taat ya. Kalau taklim itu kan taat yang membabi buta. Oh itu berarti kalimat sifat apa Mas? Taat ya. Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara leluasa, berkeadaban dan berkeadilan. Jadi kita kalau sudah meyakini pemeluk kita agama apa ya, kita harus melaksanakan perintah apa yang di dalam agama. Apakah ajaran agama yang ada dengan ajaran yang Pancasila itu bertentangan? Tidak ada. Ini yang sering dipertentangkan oleh kelompok-kelompok radikal kanan, seolah-olah Pancasila ini produknya manusia, tauhidnya, sehingga punya kelemahan. Saya katakan, saya sampai saat ini belum pernah menemukan kelemahan Pancasila itu di mana. Mungkin ada yang ahli bisa menemukan, saya ingin belajar. Tapi sampai saat ini saya belum bisa menemukan, karena
nilai-nilai yang ada di dalam agama maupun nilai Pancasila itu tidak pertentangan. Dan itu reduksi sih, karena sumbernya Pancasila yang saya katakan tadi juga sumbernya dari kebenaran apa yang ada di dalam agama. Jadi unsurnya itu sama, hampir sama lah, tidak sama tapi hampir sama. Bangsa Indonesia menjalankan perintah agama kepercayaan masing-masing dengan cara berbudi pekerti luhur dan sikap saling menghormati. Kalau kalimat kita biasanya pendeknya itu toleransi. Toleransi beragama. Kalau kalimat sekarang yang sedang dikembangkan di Kementerian Agama namanya modernisasi beragama. Artinya orang lain punya keyakinan agama, kita punya keyakinan agama, tapi saling menghargai. Nah, jangan sampai terjadi ini di kelompok radikal itu akan melihat kebenaran orang lain dilihat dari kebenaran keyakinan yang dia miliki. Ini yang salah menurut saya dalam konteks negara. Bahkan dengan orang yang sama-sama Islam aja jadi berbeda. Iya, itu kelompok-kelompok takfirin itu. Jadi ingin sing bebas dibunuh oleh kita itu yang salah, itu yang salah. Nggak boleh padahal saya beragama apa, padahal beda ormas pun nggak boleh sesama agama. Kalau kita melihat dari ukuran kita, orang lain pasti salah semua yang berbeda keyakinan terhadap kita. Itu berarti tidak punya moderasi beragama atau toleransi. Seharusnya kita melihat kebenaran orang lain, jangan melihat dari kebenaran apa yang kita miliki. Karena mereka juga punya, misalnya kalau di konsep Islam kan lakum dinukum waliyadin ya Mas. Ya, keyakinanmu kamu saya. Jadi itu di situ kalimat itu sebenarnya menandakan adanya suatu toleransi. Juga itu kan ada Allah ciptakan manusia itu kan laki-laki perempuan ya. Intinya perbedaan itu kan bersuku-suku berbangsa-bangsa kan kalimat terakhir apa? Saling kenal mengenal kan? Yang kedua perbedaan itu rahmat. Nah, perbedaan itu betul sekali. Perbedaan itu rahmat dan itu suatu kepastian. Dan bagi Allah membuat perbedaan itu jadi satu sebenarnya kan bisa sih Mas Tony. Ya berdiskusi ya. Jadi saya sangat sepakat bahwa konsep Pancasila itu sebenarnya kalau secara ilmu pemerintahan di Indonesia itu ya sempurna sebenarnya, sebuah kesempurnaan. Memang kalau saya melihat di tataran Indonesia saat itu ada dua hal penting di tataran yang pertama, tataran global secara nasional, itu ketika ada kelompok-kelompok yang kepingin merubah ideologi Pancasila tadi Pak Agung tentang orang-orang yang mengusung khilafah. Dan ini sudah mulai lagi nih Pak Agung, ketika akan persiapan Pilpres 2024. Ini di dunia medsos sudah luar biasa, ya termasuk dari kelompok-kelompok yang kepingin meskipun secara organisasi sudah dibubarkan, tapi orang-orangnya kan masih bergerak bebas. Nah ini juga barangkali nanti bisa agak dikerucutkan kepada para pemangku desa bahwa hal-hal ini harus diantisipasi dan kayak apa. Terus kemudian yang kedua di tataran yang paling bawah Pak Agung. Di tataran paling bawah dalam tanda kutip di tataran para kades ini, perangkat di dalam rangka menjalankan pemerintahan. Kalau saya tidak di tataran paling bawah bukan kepada permasalahan tentang ideologi yang sekarang lagi diramai di media sosial. Tapi dulu Pak Agung bersama-sama dengan saya di sini, di setiap tahun kita kan selalu memperoleh LHP dari inspektorat maupun dari BPK ya. Di situ kan mesti isinya kan temuan-temuan semuanya yang termasuk dalam tanda kutip ya kalau sampai agak ekstrim kan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa. Dan mestinya kalau andai kan itu tatanan Pancasila itu diletakkan di dalam rangka menjalankan tugas, kudunya kan sudah tidak ada sih Pak Agung. Lah barangkali saja karena nyuwun sewu, saya emang ya kita baru merasakan sekarang ketika P4 tidak dihapus dari pembelajaran, terus kemudian bahkan tata nilai Pancasila tidak diajarkan, terus masuk dihafalkan, terus kemudian kadang-kadang kan dulu kan kita apa sih contoh di dalam sehari-hari kan ya, kita kan habis, kita kan baru terasa sekarang Pak Agung ya. Nah ini juga berdampak, saya yakin berdampak di dalam tatanan pelaksanaan pemerintahan. Nah ini barangkali nanti di sini ada Pak Agung yang ahlinya tentang Pancasila,
bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam menjalankan tugas, sehingga contoh LHP itu tidak ketemu lagi, bukan apalagi ekstrim sampai ke APH. Monggo Pak Agung. Pertanyaannya Mas Tony bagus sekali dan sangat kritis. Yang satu pertanyaan tadi memang indikasi ke politik identitas itu ada, dan ini sangat berbahaya bagi kepentingan negara. Nanti akan terbelah nih, kelompok ini, kelompok itu, dan kelompok politik menggunakan ilmu sara, suku, agama, ras itu memang secara politik itu memang untuk menggait massa itu lebih cepat, karena yang dibangun adalah wilayah keyakinan, emosionalnya. Tapi bagi kepentingan negara ini sangat sekali berbahaya. Nah makanya bagi kayak Pak Kades yang secara aturan itu punya netralitas, perangkat desa juga netralitas, tapi karena mereka terbawa dari arus orang politik, dia kan jadi Kades juga orang politik, proses pemilihan nalurinya ada, tapi wilayah yang menyangkut pembelahan terhadap identitas jangan dilakukan. Artinya isu-isu yang membuat masalah keyakinan ditemburkan menjadi isu politik, itu sangat berbahaya sekali. Saya sarankan jangan menggunakan isu politik sara kayak politik identitas, dan itu pasti nanti akan membelah dengan sendirinya. Dan ini juga kami amati seperti radikalisme kemarin saya sampaikan di kampus, kampus juga itu akan kelihatan nanti di saat pemilihan badan eksekutif mahasiswa. Mana kelompok yang memang anti Pancasila tidak, itu nanti di dalam pemilihan badan eksekutif juga akan kelihatan. Nah ini juga betul yang sampaikan Mas Tony, meskipun secara organisasi itu sudah hilang, tapi ideologis itu tidak pernah hilang. Kemudian pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua kaitannya bagaimana implementasi kayak terjadinya laporan pemeriksaan, ada temuan-temuan apalagi sampai kasus-kasus korupsi. Sebenarnya itu tidak akan pernah terjadi kasus korupsi. Saya seketis pendapat dengan Mas Tony. Kalau kita takut kepada Tuhan kita, Allah kita, diawasi atau tidak diawasi, tidak pernah akan ngambil uang negara. Yakin itu. Karena apa? Pengawasan yang paling efektif, apapun aturan undangnya adalah pengawasan pribadi. Pengawasan pribadi manakala kita menghadirkan Tuhan di depan kita, di dalam tubuh kita. Jadi apakah saya akan melanggar korupsi takut dosa atau tidak? Makanya saya sering diskusi dengan Mas Tony, dengan Mas Ari. Kalau orang sudah tidak takut dengan Tuhannya, yaitu bahan awal korupsi. Tapi kalau sudah takut dengan Tuhannya Sang Pencipta kita, pertanggungjawaban kan bukan pada aturan hukum sih sebenarnya, tapi pertanggungjawaban setelah kematian kita datang, apa yang kita lakukan itu betul atau tidak. Itu kalau nilai Pancasila diamalkan, kalau kita bertuhan itu tidak mungkin. Terus kemudian kalau kita ngamalkan sila kedua kemanusiaan, kalau kita menghargai harkat dan martabat manusia seutuhnya, unsur manusia itu kan sama di mata Allah, yang membedakan hanya ketakwaannya. Nah makanya kalau kita melayani orang miskin, orang kaya, orang yang kuasa, kalau kita sudah sama dalam memberikan pelayanan, berarti kita masih ngamalkan Pancasila. Tapi kalau kita melayani orang yang punya uang, punya kekuasaan lebih, dan orang yang tidak punya apa-apa, miskin, tidak ada, kita sepelekan, berarti kita belum ngamalkan kemanusiaan. Nah itu contoh ngamalkan sila ketiga lah, persatuan. Jangan sampai kita sering gunakan teori konflik lah, itu aja. Diadu dengan ada orang, hukumannya berat. Orang yang senang pakai teori-teori konflik itu pertanggungjawaban di akhir berat. Untuk membuat suatu kekuasaan saya kuat, ini saya tarungkan dengan tarungkan. Berarti kita tidak amalkan. Ilmu Pancasila itu tidak mengenal sistem persaingan kompetitif seperti ilmu liberal, tapi di situ ada rasa persatuan. Karena kalau Bung Karno mengatakan itu di Ekasila, inti dari Pancasila itu gotong royong. Inti dari gotong royong sebenarnya apa? Rasa kekeluargaan. Kalau Mas Tony sering bilang ke saya, orang itu kalau sudah punya rasa kekeluargaan, budi katakan kalimat hewan papa tuh tidak akan pernah marah, kasaran itu. Meskipun kita berbeda kencang-kencang, tidak akan pernah masuk hati. Karena itu Mas Tony karena saling akan melindungi di antara kita. Tidak ada niat untuk menjatuhkan karena mengingatkan di antara kita. Itu contohnya rasa kekeluargaan. Terus kalau ngamalkan sila kelima kalau saya sering katakan, kalau kita kaya, kalau kita punya diberi kemampuan lebih dari segi material, ya jangan kita yang kaya. Saudara-saudara kita juga ingin seperti kita, ada unsur pemerataan. Itu kan amal-amal yang baik sekali. Nah itu kan kalau waktu kita masih di SMP, SMA itu kan sering dijadikan contoh, barane tolong bahwa ada orang miskin,
kita beri bantuan. Itu termasuk pengamalan sila keberapa? Sila keberapa, Mas? Ayo Mas Ari. Sila kedua. Ya. Kita dengan teman-teman dalam mengambil keputusan, dengan teman sekolah dalam musyawarah mufakat. Berarti masuk sila keberapa? Keempat. Mas Ari jangan ragu-ragu, ini contoh-contoh yang nyata itu. Betul. Saya terangkan dulu silanya ya Mas Tony, nanti kita diskusi. Kalau sila pertama itu berarti nanti bahan unsurnya pertama itu Tuhan. Iya. Sila kedua itu manusia. Iya. Kalau manusia berarti mengakurti manusia seutuhnya. Kalau sila ketiga adalah intinya adalah satu. Nah, kalimatnya satu berarti persatuan. Kalau sila keempat berarti di situ adalah di musyawarah mufakatnya, demokrasinya. Sila kelima itu intinya kepada kesejahteraan sosial. Kesejahteraannya milik bareng bukan individu. Ya mungkin Mas Tony mau pertanyaan ini ya. Saya ini kita bicara yang terjadi ya, yang terjadi. Ya nanti kita sandingkan dengan nilai Pancasila. Tentang kalau tadi kan dari sisi yang saya dan awal sebenarnya lebih kepada di sila pertama sebenarnya. Kalau saya katakan misalnya kalau kita mengamalkan Pancasila otomatis kita ada bahasa ada kan budaya malu untuk melakukan yang salah kan. Ya, betul. Terus ketika di terakhirnya kan tentang adab kita kepada negara, adab kita kepada rakyat, adab kita kepada pemerintah dan sebagainya. Nah ini juga menjadi fenomena menurut saya yang aneh, tapi kadang-kadang ya malah menjadi sebuah hal yang merusak sebenarnya. Ketika persatuan itu diartikan dalam tanda kutip letterlek bukan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sendiri. Bersatu yang dimaksud adalah nek rame wonge ya menang. Sekalipun nanti ternyata persatuan itu sebenarnya kadang-kadang menjadi yang negatif. Dan ini terjadi di masyarakat. Mulanya kan paling kecil ada banyak gerombolan akeh bersatu. Sekalipun salah cuma menjadi pemenang. Jadi gimana nih Pak Agus? Ya, kalau ilmu Pancasila itu sebenarnya tidak mengenal sistem mayoritas minoritas. Itu yang menjadi dasar dulu. Ya jadi contohnya kita kayak di Islam lah, di kelompok di ulama kita kan paling gede. Ya mungkin ada yang di kelompok lebih kecil lagi lah. Kalau di LDI momennya kan itu kan kelompoknya lebih kecil. NU itu tidak boleh menekan di LDI, itu kita sesama Islam aja. Nah itu dan ini terjadi, maksudnya terjadi dalam arti kita kan kerukunannya kan bagus. Kayak di Batang kita hubungan antara NU, Muhammadiyah, ya SI, LLVD itu kan bagus semua karena sudah memahami tidak mengenal sistem mayoritas, minoritas. Kalau komunitas-komunitas itu, makanya kita juga harus tahu juga kepentingan negara itu harus di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi cara urutannya berarti negara dulu. Nomor kedua golongan, yang ketiga pribadi. Lah kita kan memang yang karena kalau kita pribadi itu mengutamakan tadi yang Mas Tony banyak pribadi menggunakan yang kuat berarti dia orang liberal. Kalau secara teori itu teori serigala dalam rimba. Serigala dalam rimba artinya yang terkuat akan menerkam yang lemah. Kuat itu karena mungkin jahatnya yang bersatu itu banyak. Itu memang ada serigala dalam rimba itu. Iya terjadilah. Itu berarti dia masih belajar tentang ilmu Pancasila. Jadi nggak boleh kita bersatu dalam kejahatan meskipun menekan sing baik mungkin sing malah sedikit itu kalah. Barangkali nih Pak Agung, saya dulu pernah ketika Pak Bupati itu ngundang salah satu narasumber tentang radikalisme. Mungkin yang saya ungkapkan di sini sama yang dulu kan. Nah, juga saya katakan soalnya ketika menghadapi situasi itu harusnya kan peran negara sih Pak Agung. Nah, ini peran negara itu sebenarnya sejauh mana sih Pak Agung? Kalau kan konsep ya negara dan pemerintah ini saya konsep dulu ya. Negara itu lebih tinggi daripada pemerintah. Karena unsur negara itu ada pemerintah, ada rakyat, ya, ada pemerintah, ada rakyat, punya wilayah, ada pengakuan negara lain. Jadi pemerintah boleh berganti siapapun rezimnya. Tapi negara tetap negara, makanya kalimatnya NKRI harga mati gitu. Konsep hadir di dalam negara harus hadir di dalamnya ya. Berarti antara pemerintah dan rakyat sebenarnya tidak boleh saling bertarung. Karena itu satu unsur ya, termasuk tanah kita. Jadi kalau antara pemerintah dan rakyat bertarung
berarti ada permasalahan di Iya, situ. iya. Karena kita satu unsur dan itu menyatu dalam konsep negara, itu aja. Jadi kalau memang terjadi suatu yang berbeda kan di situ sudah diajari metode kenaikan nilai, berarti mengutamakan musyawarah mufakat, bukan voting. Kalau voting itu yang menang yang banyak. Kalau zamannya dulu mungkin kita pakai sistem voting karena Ya negara sing mas negara Islam, bukan negara Pancasila, tapi karena itulah yang harus kita pelajari dari para alim kita, pendiri negara kita, bahwa para alim itu sudah sangat luar biasa legowo sekali. Dan saya katakan kalau sekarang para alim yang menginginkan negara Islam itu menginginkan mengganti Pancasila, berarti dia mengkhianati para kiainya. Karena para kiai pendukung itu kan kiai yang host menurut yang sangat luar sekali. Mungkin penalaran kita tidak nyampe kepada penalaran para pendiri-pendiri kita. Jadi ada kelompok yang mengaku beragama tapi malah menentang Pancasila, berarti dia menentang yang membuat Pancasila itu sendiri. Karena konsepnya kan datang dari beliau juga yang punya rasa ketuhanan yang sangat luar biasa sekali. Nah terus ini Pak Agung, jadi antara ibarat kalau saya sekarang itu kan antara dasol dan dasa ini kita sekarang ada kesenjangan yang luar biasa ya. Terutama di dalam tatanan bernegara yang disampaikan karena ono Pancasila, ono radikalisme, itu kan sebenarnya antara dasa dan dasol yang mulai ada gap yang cukup. Jadi barangkali di hadapan para kades yang ikut menyaksikan acara ini, mumpung ada Pak Agung dari Kepala Kantor Kesbang, banyak saya katakan harapan Pak Agung. Jadi harapan terutama ketika dalam kita kabupaten, kita berharap apa kepada desa, dan desa juga ada imbal balik, mereka juga mestinya harus berbuat apa pula kepada kabupaten, karena kata kuncinya kabupaten itu ada bagian-bagian terkecil sampai desa. Antara desa dan kabupaten itu tidak bisa dipisahkan meskipun di dalam kota yang berbeda. Nah, barangkali yang terakhir ya dari Pak Agung, harus apa Pemkab, harus apa desa di dalam rangka menyikapi yang terjadi permasalahan yang ada di situ sekarang. Mungkin yang itu. Jadi gini, yang disampaikan Pak Tony itu betul. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Kalau seorang filsafat, ruhnya itu jadi sama. Iya. Itu kan hanya dikotomi pembagian kekuasaan saja. Kalau pemerintah pusat berarti lebih luas, lebih kecil lagi provinsi, kabupaten, tapi itu ruhnya sama. Ruh apa di dalam penyelenggaraan pemerintah? Utama sekali kan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Iya. Kalau memberikan, karena ada teori bahwa rakyat itu sebenarnya wakil Tuhan di dunia. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan dengan baik, misalnya juga akan berkah juga. Jadi unsurnya sama. Jadi kita dalam hal penekanan di pelayanan. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa? Ya kalau kalimat saya kan efektifnya kan gini Pak Tony. Orang kan bukan hanya sekedar pandai berbicara, ya, tapi teladan dari sikap bagi seorang pemimpin. Jadi kalau kita di Kabupaten Dispermades, ya Dispermades ini yang membina desa ya harus lebih baik daripada apa yang ada di desa. Kalau kita Dispermades, kalau kalimat saya waktu masih di sini kan, kalau Dispermades tidak pernah nyusahkan desa insya Allah ya akan lebih bersemangat. Jadi memberikan contoh teladan yang baik. Karena Nabi kita kan teknik kepemimpinan itu kan uswatun hasanah, memberikan contoh tidak hanya sekedar kalimat baik-baik. Termasuk saya sendiri sering berbicara kebaikan, tapi kalau sendiri saya belum mengamalkan, itu juga ada pertanggungjawabannya. Ini yang amat berat. Nah kalau secara teori terbaru sekarang yang namanya teori pentahalik. Pentahalik itu untuk sukses itu harus terjadi namanya kolaborasi. Kolaborasi apa yang perlu dilaksanakan? Kalau di pemerintah berarti harus ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten desa. Jadi setiap kebijakan pun bukan hanya suatu ide kabupaten, ide kecamatan atau desa, tapi saling mengisi di antara mereka. Ini kolaborasi dalam masih satu pemerintahan. Terus kolaborasi yang kedua juga di pemerintahan dalam arti luas ya. Kalau ada legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian kolaborasi dan juga kepentingan masyarakat, karena masyarakat kita kan tugasnya melayani masyarakat. Jadi jangan sampai penyelenggara pemerintahan kayak Pak Kades perangkat itu juga berbeda dengan rakyatnya. Harus sesuatu juga terjadi kolaborasi. Kalau bisa kolaborasi juga
para pemilik modal. Nih, karena yang sampai hari ini sedang berkuasa di Indonesia itu kan Para pemilik modal. Jadi pemilik modal karena dia dengan modalnya dia punyai bisa dikolaborasi dengan pemilik modal. Terutama kalau perusahaan-perusahaan berarti bisa ngasih CSR-nya itu. Kemudian juga harus berkolaborasi dengan media massa. Yang ini yang sering menjadi permasalahan di desa. Seolah-olah antara pemerintahan desa dengan media itu selalu bertentangan. Padahal itu tidak harus. Semuanya itu sebenarnya bisa berkolaborasi sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Kalau sudah pamit seperti itu. Kemudian kalau bisa kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi. Ini kebetulan juga sudah banyak sih kita kerjasama dengan para perguruan tinggi karena dia yang punya ilmu pentahalik itu. Kalau itu bisa terjadi terdapat kolaborasi dengan satu niat untuk kebaikan, dengan satu niat dengan keikhlasan, kesadaran bareng, insya Allah itu akan tercipta. Saya ingatkan, hidup itu, ini ilmunya Mas Tony Toreko. Kalau kita biasa berguru mengikut hawa nafsu kita, itu akan makin membesar dan sulit mengendalikan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, menahan diri nafsu itu tidak akan bisa berkembang. Karena nafsu itu selalu ada dalam diri kita. Mau digedekan atau tidak kan tergantung adung dal kita. Kalau nafsu kita bisa jadi kecil, lapar, kecil, kita mengendalikannya lebih gampang. Jadi lakukan hal-hal yang sifatnya dari kecil-kecil dulu. Karena semua apapun yang kita lakukan sebenarnya ada pengendali kita dalam diri kita. Nah, pengendali kita sebenarnya seberapa jauh kita bisa mengendalikan nafsu yang selalu melekat dalam diri kita. Jangan kita berguru kepada nafsu kita, tapi cobalah berguru kepada Allah kita yang membimbing ilham nurani yang terbaik. Insya Allah kita akan terbimbing lah itu. Ini kalimat-kalimat spiritual Mas Tony, tapi saya sendiri merasakan hidup bahagia kan kalau kita merasa dekat dengan Sang Pencipta kita, karena konsep tadi ketuhanan juga apapun yang kita lakukan akan kembali pada satu titik kembali pada Tuhan kita yang menciptakan kita. Saya kira itu Mas Ari. Terima kasih Pak Agung. Saya kembalikan ke Mas Ari. Luar biasa diskusi kita Bapak. Dan tadi disampaikan oleh Pak Agung dan tentunya disambut dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup reflektif dan tentunya kita benar-benar evaluasi Pak. Memang kondisi real yang ada di desa seperti itu. Makanya sebuah desa, Bapak Kepala Desa, perangkat desa, marilah kita mencoba mengaplikatifkan apa yang menjadi sebuah harapan bahwa bingkai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, sistem etika, sistem filsafat tentunya akan terbingkai indah menjadi sebuah rajutan yang mau tidak mau harus kita benar-benar laksanakan. Tentunya lewat kebijakan-kebijakan desa, lewat perencanaan desa, tentunya tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tadi disampaikan. Ada korupsi, ada penyalahgunaan keuangan, ada SPJ yang tidak ter-SPJ-kan, ataupun hal-hal lain. Dan tentunya ini menjadi refleksi kita. Menarik sekali. Dan makanya tadi disampaikan karena kebetulan beliau sebagai dosen dari Undip, tentunya saya yakin luar biasa sekali. Kita seperti dapat pembekalan kuliah 3 SKS nih Pak. 6 bulan kita rangkum, 45,5 jam. Iya. Dan tentunya yang terakhir kami sampaikan, mari apa yang disampaikan beliau menjadi sebuah refleksi kita. Berikan yang terbaik sebagai pelayanan masyarakat, tentunya Bapak Kepala Desa dan perangkatnya memberikan bingkaian Pancasila di dalam sendi yang ada di dalam kebijakan-kebijakan. Tentunya harapan kami ke depan sukses membangun bangsa dengan kita tingkatkan apa yang menjadi semacam nilai-nilai di Pancasila itu kita kembangkan sesuai dengan harapan dan potensi yang ada di desa. Sukses, kami beserta Pak Agung menyampaikan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.